Selamat malam, Shalom kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sungguh sangat bersyukur kalau pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di tempat ini. Khususnya kita akan sama-sama sharing, kita akan sama-sama berbincang-bincang di dalam satu tema yaitu Music and Church. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu saudara-saudari, dan kami mencatat bahwa pendaftar yang hadir pada malam hari ini cukup banyak, dan pendaftar terjauh adalah dari Sydney begitu. Baik, kita tidak akan lama-lama sebelum kita memulai Zoom kita pada malam hari ini. Saya meminta kesediaan kepada Bapak Pendeta Rasimin Ong. Bapak Pendeta Rasimin Ong untuk boleh memimpin kita di dalam doa pembukaan. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Rasimin. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini. Kami dari berbagai tempat boleh berkumpul, kami mau belajar. Biarlah Tuhan Engkau berkati untuk pembicara, Bapak Setiawan, biarlah Tuhan berkati sehingga beliau boleh menyampaikan materi dengan baik, dan kami yang mendengarkannya, kami juga boleh mengerti dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami bergereja. Terima kasih Bapak, biarlah apa yang akan kami pelajari boleh memperlengkapi kami, semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, dan semakin mengerti di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saya mau menyapa kepada pembicara utama kita, dan pembicara satu-satunya kita. Selamat malam kepada Pak Jimmy. Suara saya kedengaran? Ya, selamat malam Pak Haryono. Oke, selamat malam Pak. Ya, suara saya kedengaran ya, Pak. Kedengaran juga, Pak. Oke, kedengaran Pak. Oke, thank you Pak buat kesediaannya boleh mengisi sesi kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, boleh memberkati kita semua. Sama-sama Pak, kehormatan bagi saya. Oke, kita nggak panjang-panjang Pak. Saya ada satu pertanyaan buat Bapak ini. Sebenarnya musik itu penting nggak sih dalam sebuah ibadah maupun sebuah gereja? Musik itu penting nggak? Oh ya, tentu saja. Musik itu penting banget ya. Bahkan saya berani mengatakan bahwa musik itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya iman Kristen atau ibadah, kalau kita bicara lebih spesifik ya. Itu sebabnya ada penulis yang pernah menyebutkan bahwa iman Kristen adalah iman yang bernyanyi. Ya, Christian faith is a singing faith. Ya, dan kita bisa melihat itu di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah gereja, ya, bahwa musik tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya maupun ibadah. Misalnya kita lihat saja di dalam Alkitab, ya, begitu banyak referensi tentang musik. Bahkan salah satu kitab terpanjang di Perjanjian Lama itu sebetulnya merupakan kumpulan atau kompilasi lagu-lagu pujian orang Israel kuno, ya, yang kita kenal dengan kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur, ya. Dan lalu kita bisa melihat juga di dalam sejarah gereja, ya, di dalam sejarah gereja juga, bahkan di dalam gereja mula-mula, ya, musik sudah ada. Lagu, ya, khususnya lagu, ya, tentu pemakaian instrumen atau alat musik itu mengalami pasang surut kalau kita belajar di dalam sejarah gereja, ya. Ada masanya alat musik itu sama sekali tidak dipakai, begitu ya, khususnya di gereja mula-mula, ya, di dalam 2-3 abad pertama, alat musik cenderung tidak digunakan di dalam konteks ibadah, tetapi tetap mereka ada nyanyian, ya, tetap ada nyanyian. Itulah yang dikatakan oleh misalnya oleh Rasul Paulus, bukan, ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 kalau saya tidak salah ingat, ya, di mana di situ dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, ya kan, kamu bisa dengan segala hikmat mengajar, menegur satu dengan yang lain, ya, menyanyikan mazmur
ya, Iya, iya, puji-pujian iya. dan nyanyian rohani. Nyanyian rohani. Dari Kolose 3 ayat 16. Ya, jadi dari ayat ini saja kita bisa memahami bahwa eh, memang orang Kristen sejak awal itu memang sudah lekat dengan yang namanya musik atau puji-pujian begitu ya. Dan sepanjang sejarah gereja sampai saat ini gitu ya, kita melihat bahwa ibadah itu nyaris tidak pernah ada tanpa lagu, setidaknya lagu atau puji-pujian Lagu. ya. Oke, oke. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman terkasih boleh bertanya, silakan raise hand, nanti kami akan panggil. Nah, kemudian ini ada seorang pianis ya, seorang pianis dari Medan, Ibu Princess ini akan bertanya ini perihal tentang jenis lagu, ya. Beliau sering memainkan lagu-lagu khususnya di gereja Gerahim dan ada permasalahan di dalamnya ya. Kami persilakan kepada Ibu Princess ini untuk boleh bertanya, silakan langsung aja. Oke, silakan. Kedengaran? Kayaknya belum dimatikan, belum dinyalakan itu. Silakan di unmute. Oke, oh ya, dia ketik aja karena ada sedikit unmute. Jadi begini. Coba Halo. saya bantu ya. Ini Oke, ada iya. pertanyaan ini. Apakah kelebihan dari him sehingga kita harus menyanyikan dalam kebaktian? Adakah pengaruh him dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Him, ini masuk ke him ini. Nah, gimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Bahkan sebetulnya bisa dijawab di dalam 1-2 sesi seminar ini. Ya. Tetapi ini satu pertanyaan yang bagus, dan saya senang dengan pertanyaan ini ya, karena memang kita seringkali melupakan, ya, mengabaikan, meremehkan akan signifikansi dari him, gitu ya. Banyak anggapan-anggapan yang keliru seputar him, ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa him itu kuno, ketinggalan zaman, ya, atau him itu kaku, begitu ya, membosankan, tidak ekspresif, ya. Nah, jadi memang saya senang menjawab pertanyaan ini. Nah, ya, jadi pertanyaan ini kan apa sih kelebihan him gitu ya, sehingga kita harus tetap menyanyikannya. Nah, sebelum saya menjawab ke situ, ya, izinkan saya mengajak kita melihat dulu sebetulnya definisi him itu apa. Ya, karena saya curiga bahwa belum tentu kita punya pengertian tentang him yang sama di kepala kita, begitu. Iya. Ada yang mengatakan bahwa him adalah lagu-lagu yang terdapat di dalam buku himnal, gitu ya. Ya, Jadi misalnya ada gereja yang menggunakan KPPK, ada gereja yang menggunakan Kidung Jemaat atau NKB. Begitu. Nah, jadi kita merasa bahwa semua lagu yang ada di dalam buku itu adalah him. Nah, apakah itu betul? Nah, ini kita mesti cek ulang ya pengertian kita tentang him. Ada juga yang mengatakan him adalah semua lagu yang berasal dari masa lalu, misalnya yang dikarang oleh Fanny Crosby atau Charles Wesley, ya, William Bradbury dan sebagainya begitu. Nah, begini, sebenarnya him ya, kalau kita berbicara tentang definisi him ya, him itu pertama-tama bukanlah soal musiknya. Nah, ini mungkin cukup mengejutkan buat kita sekalian yang belum pernah belajar ya. Jadi him itu sebetulnya bukan tentang musiknya. Ya, sebuah lagu dapat dikategorikan sebagai him ya, itu kalau kita lihat liriknya lebih dahulu. Ya, jadi lirik atau syairnya itu haruslah mengikuti aturan-aturan bentuk sebuah puisi atau sajak. Jadi sederhananya gini deh, him itu adalah sajak sebetulnya. Ya, puisi, ya. Nah, yang namanya sebuah tulisan berbentuk puisi atau sajak tentu saja harus ada aturan-aturannya, nggak bisa sembarangan. Ya, misalnya kalau saya tulis beberapa kalimat lalu saya bilang ini sebuah sajak, tentu saja belum tentu. Ya, jadi harus ada aturannya. Nah, minimal ada 3 yang saya ingin sebutkan. Ya, ini berkaitan dengan him ya. Yang pertama harus mengikuti rima. Ya, jadi rima itu artinya misalnya ada 4 kalimat
dari sebuah 4 syair, maka harus ujungnya itu harus mengikuti sebuah pola. pola. Iya. Ya, misalnya AB, AB, atau ABBA, gitu ya. Saya kasih contoh misalnya lagu paling terkenal aja deh, Amazing Grace ya. Tentu saja kita mesti lihat dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya ya, karena Oke, iya. belum tentu penterjemah dengan setia mengikuti rima. Nah, ini yang disayangkan. Ya, nah coba misalnya kita lihat Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, ya, that saved a wretch like me. Sound me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi perhatikan kata terakhirnya. Sound, me, found, see. Jadi ini pola AB, AB. Jelas ya? Jelas ya? Nah, misalnya lagu lain. Lagu lain itu adalah doksologi yang sudah kenal, yang kita sering nyanyikan di gereja-gereja Injili khususnya ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu kan praise God from whom all blessings flow. Ya. Kemudian praise him all creatures here below. Ya, jadi flow dan below gitu ya. Kemudian praise him above ye heavenly host. Praise Father, Son and Holy Ghost. Jadi perhatikan kata terakhir dari 4 kalimat ini. Flow, below, host dan ghost. Ya, jadi ini polanya A A B B. Nah, ini rima. Kemudian yang kedua, ya, aturan yang juga harus diikuti adalah dalam pengertian jumlah suku kata setiap kalimat. Jadi misalnya ada yang disebut, ini istilahnya adalah meter. Meter, ya, jadi kayak meteran gitu. Meter, ya. Jadi misalnya ada him yang mengikuti pola 8686. Artinya kalimat pertama dan kalimat ketiga itu mengandung 8 suku kata. Sedangkan kalimat kedua dan keempat itu mengandung 6 suku kata. Jadi 8686. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, aturan ketiga adalah yang ketiga ini sebetulnya nggak terlalu ketat begitu ya. Tetapi banyak lagu him yang memuat aturan ketiga ini, yaitu penggunaan metafor. Metafor, jadi kiasan gitu ya. Metafor kiasan. Misalnya ya contohnya saja Amazing Grace. Ya, Amazing Grace di kalimat terakhirnya dikatakan bahwa I was blind, but now I see. Ini metafor, bukan berarti kita benar-benar buta, bukan? Tapi ini bicara tentang bahwa kita dulu buta secara rohani. Kita nggak mengenal Tuhan, tetapi sekarang saya bisa melihat Tuhan, saya bisa punya relasi dengan Tuhan, begitu. Nah, contoh lain lagi, misalnya lagu When Peace Like a River. Ya, when peace like a river attended my way, ya. Jadi seperti damai yang seperti sungai begitu. Ya, lagu lain lagi misalnya kasih Allah amat besar, ya kan? Walaupun semua orang menjadi penulisnya, semua pohon menjadi pena, semua lautan menjadi tinta, tidak akan dapat menggambarkan kasih Allah. Itu metafor. Metafor. Jadi inilah ciri-ciri lagu him. Nah, sorry kalau penjelasan saya agak panjang, tapi ini penting untuk kita dengarkan bersama supaya kita boleh memahami sepenuhnya tentang him ya. Saya minta waktu 5 menit lagi nih. Silakan. Udah saya kompres ini seharusnya bisa jadi satu seminar begitu ya. Jadi kalau kita bicara him, kalau kita udah ngerti tentang definisi him, bahwa him itu adalah aturan, bentuk sajak yang mengikuti aturan, gitu ya, aturan yang sesuai dengan aturan sajak, maka sebetulnya him itu bukan hanya ditulis oleh orang-orang di masa lalu. Sebetulnya orang-orang Kristen masa sekarang pun bisa membuat him. Dan banyak penulis him modern atau penulis him yang sampai sekarang masih hidup begitu ya. Sebut saja yang terkenal adalah Keith Jetty. Ya, Keith Jetty yang mengarang lagu In Christ Alone. Itu juga him. Nanti kalau teman-teman perhatikan itu mengikuti rima sajak juga ya, In Christ Alone. Dan ada juga penulis yang lainnya misalnya Brian Wren, kemudian ada Ruth Duck ya, sekedar menyebutkan beberapa nama saja. Ya, jadi bahkan termasuk Anda sekarang yang lagi mendengarkan talk ini, kalau Anda adalah seorang pengarang lagu, ya, Anda bisa menjadi pengarang him selama Anda betul-betul mengikuti kaidah-kaidah sajak itu. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jawaban dari pertanyaannya, mengapa sih him harus dimasukkan dalam ibadah gereja? Ya?
Saya teringat dengan satu kutipan dari seorang penulis buku bernama Ronald B. Allen yang mengatakan begini, Anda memiskinkan diri sendiri dan jemaat Anda jika Anda tidak memasukkan penggunaan him yang baik di dalam ibadah gereja lokalmu. Ya, jadi ini kalimat tegas sekali ya. Kalau Anda tidak menggunakan him dalam gerejamu, Anda memiskinkan diri sendiri ya. Di balik kalimat ini ada sebuah asumsi bahwa him adalah bagian dari kekayaan nyanyian gereja Tuhan ya. Jadi bayangkan ini kekayaan, ini treasure. Jadi kalau kita nggak pakai ini, kita sedang memiskinkan diri sendiri. Ini treasure, ini warisan buat kita. Oke, nah sekarang saya mau menjawab lebih mengerucut lagi. Ya, mengapa him harus digunakan dalam ibadah gereja? Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama karena hampir semua him yang kita tahu memang ditulis sebagai congregational songs. Inilah yang membedakan him dengan lagu-lagu modern. Lagu-lagu modern, kalau kita mau jujur akui, tidak semua lagu modern itu dikarang dengan tujuan atau dengan motivasi dari sang penulis untuk dinyanyikan oleh jemaat. Ya, karena lagu modern ini kita mesti lihat ada faktor pengaruh industri musik. Ya, jadi bisa saja seorang pengarang lagu modern, lagu rohani modern menulis lagu itu bukan untuk dinyanyikan di gereja oleh jemaat, tetapi untuk masuk album rekaman, untuk didengarkan begitu. Ya, jadi kita juga mesti hati-hati, nggak semua lagu di album rekaman bisa dinyanyikan. Itu kita mesti menseleksinya lagi. Tetapi kalau him tidak, him sejak awal ditulis itu memang di kepala, di pikiran penulisnya itu untuk dinyanyikan di jemaat. Itu sebabnya kebanyakan lagu him itu very singable. Sangat mudah, relatif mudah bisa dinyanyikan oleh jemaat dari segala golongan usia. Sebut saja seperti yang tadi saya katakan ya, misalnya lagu Amazing Grace. Itu sangat mudah. Kenapa? Karena melodinya menggunakan pentatonik. Ya kan? Pentatonik itu kan lintas budaya. Ya, semua orang dari segala suku bangsa bisa menyanyikan pentatonik. Ya. Sol, do, mi, re, do, la, sol, sol, do, mi, sol, mi, sol, mi, do, sol, la, do, la, sol. Ya kan? Itu pentatonik tuh, sol, la, do, re, mi, do, re, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kedua, patut diakui bahwa him itu mengandung pengajaran yang cukup mendalam dan cukup lengkap. Ya, kalau saudara melihat perbendaharaan him yang sudah ada yang diwariskan kepada kita ya sampai sekarang ya, wah itu banyak sekali ya doktrin tema Alkitab yang diusung oleh lagu-lagu him itu. Ya, saya sedang bicara tentang ini ya, tentang kazanah him ya. Saya nggak bicara satu lagu him loh, ya. Tentu nggak ada satu lagu yang bisa memuat semua ajaran Alkitab, nggak bisa. Ya. Tetapi saya sedang bicara kazanah him gitu, yang banyak itu. Ya, ada tema tentang perjamuan kudus, ada tema tentang Roh Kudus, ada tema tentang gereja, ada tema macam-macam sekali, ada tema tentang eskatologis dan sebagainya. Ya, jadi itulah lagu him yang menjadi, menurut saya menjadi satu keuntungan kalau kita nyanyikan ya. Ini menjadi satu bagian edifikasi buat jemaat kita, sehingga jemaat kita terpapar oleh keragaman tema Alkitabiah, oleh variasi, kekayaan, kekompleksan, ya, kelengkapan dari doktrin Alkitab begitu, dari Yesus sampai manusia, dari dosa sampai pengudusan, ya, dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, alasan terakhir, mengapa kita menggunakan him dalam ibadah? Karena dengan kita menyanyikan lagu him, kita sedang meleburkan diri kita ya ke dalam kesatuan dengan gereja secara universal. Karena him kita tahu digunakan secara global. Ketika kita menyanyikan lagu him, sebetulnya kita sedang menghubungkan diri kita dengan saudara seiman kita yang lain secara lintas tempat dan lintas waktu. Ya, lintas tempat dan lintas waktu. Ya, dengan kita menyanyikan lagunya Martin Luther, ya, Allah Benteng Kukuh, ya, kita sedang menghubungkan diri kita dengan tokoh reformator dan gereja reformasi dari abad yang ke-15 itu. Ya, karena mereka juga menyanyikan lagu yang sama.
Ya, jadi imajinasi kita dihidupkan, diaktifkan, ya, melampaui tembok-tembok gereja. Ya, bahwa saya bukan hanya seorang Metodis, bahwa saya bukan seorang Reform, bahwa saya bukan seorang Baptis, tapi ketika saya menyanyikan satu lagu him, saya sedang terhubung saudara seiman saya yang lainnya dari segala tempat dan dari segala masa. Ya, oke. Kemudian tadi ada pertanyaan terakhir, ya, yang bertanya, apa sih pengaruh him dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja kita nggak bisa secara langsung menyebutkan secara tepat begitu ya, misalnya lagu him ini kalau dinyanyikan akan seperti ini kita orangnya gitu ya. Bagi saya pertanyaan ini sama halnya dengan kita bertanya apa hubungannya baca Alkitab atau mendengar khotbah setiap minggu dengan kehidupan hari lepas hari. Bagi saya secara long term tentu saja ada hubungannya, ya. Itu menjadi asupan buat kerohanian kita, ya. Itu yang menjadi building blocks dari our spirituality, gitu ya. Nah, saya ingin menjawab ini dengan sebuah cerita, bukan sebuah cerita ya, sebuah kisah gitu yang saya pernah baca gitu. Ini kisah nyata, ya, seorang wanita yang sudah lanjut usia, ya, sebut saja seorang nenek begitu ya. Dia seorang yang sangat cinta Tuhan, ya, tetapi ketika dia umur 80-an begitu ya, dia mengalami amnesia yang sangat parah, ya, sehingga dia nggak bisa lagi mengingat orang-orang di sekelilingnya, termasuk keluarganya sendiri. Dia nggak kenal, nggak ingat nama anaknya dan sebagainya. Dia lupa semua, amnesia, ya. Dan di hari-hari terakhir dia sebelum meninggal, dia begitu lemah, dia hanya terbaring di rumah sakit, di ranjang rumah sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi satu hal yang dia lakukan, dia menyanyikan lagu him yang selama puluhan tahun sudah ada di dalam memorinya. Lagu him itulah yang menemani dia hari demi hari sampai akhirnya dia dipanggil oleh Bapa Surgawi dan berjumpa dengan Tuhan yang dia cintai. Ya, jadi saudara bayangkan betapa hebatnya itu pengaruh itu. Ya, you never know. Kita nggak pernah tahu lagu him yang kita nyanyikan suatu hari kelak itu akan membawa, menguatkan kita, menghibur kita di tengah masalah, penderitaan, problem, terpaan musibah yang kita alami dan sebagainya. Ya, jadi ya, kira-kira begitu ya jawabannya. Sorry kalau kepanjangan. Nggak apa-apa. Ini sudah merinci ya, sudah dirincikan. Oke, ini kita akan langsung jawab pertanyaan 2 ya. Jadi saya akan bacakan dari Bapak Andreas ya. Mengiringi lagu him di ibadah gereja sebaiknya menggunakan organ, chest organ atau piano atau dimainkan dengan kombinasi drum, bass, string dan lain-lain begitu ya. Ini yang pertama ya. Kemudian saya minta kesediaan Bapak Yudi Handoko yang sudah raise hand. Silakan Pak Yudi untuk boleh dinyalakan mikrofon dan boleh langsung bertanya. Silakan Pak Yudi. Ya, selamat malam Pak Jimmy. Malam Yud. Ya, Pak Jimmy. Tadi Pak Jimmy kan menjelaskan berkaitan dengan him ya, dan sangat mencerahkan seperti itu. Nah, mungkin juga yang menjadi pergumulan atau menjadi pertanyaan adalah tadi memang Pak Jimmy sempat menyebutkan beberapa contoh lagu, namun dari luar seperti itu ya, misalkan Crash Alone dan beberapa lagu yang lain. Nah, bagaimana dengan lagu-lagu yang di Indonesia? Karena misalkan kalau kita berpedoman atau berpatokan pada masalah rima, itu ada beberapa lagu Indonesia yang mungkin bisa mengikuti rima ya. Jadi itu apakah bisa juga dikategorikan sebagai him? Sementara di Indonesia sendiri lagu-lagu itu lebih dikenal dengan istilah lagu kontemporer ketimbang lagu him. Seperti itu. Nah, mungkin Pak Jimmy bisa mempertajam atau memberikan istilahnya memberikan penilaian atau memberikan masukan berkaitan dengan lagu-lagu di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi. Silakan Pak Jim, dua pertanyaan itu. Ya, saya mulai dengan yang pertama dulu ya. Jadi bagaimana kita mengiringi him? Ini pertanyaan yang bagus juga. Oke, tadi saya sudah katakan bahwa him itu masalah teks, ya, masalah teks.
Jadi buat saya ya musik itu adalah sekunder ya, musik sekunder. Saya perlu mengatakan begini karena ada beberapa orang Kristen yang menganggap lagu him itu tidak boleh diubah sama sekali secara musik. Jadi harus mainkannya begini nih ya. Ceng 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 ceng, nggak boleh diubah begitu ya. Sampai Yesus datang kembali nggak boleh diubah. Nah, bagi saya ini sekali lagi adalah sebuah kekeliruan. Maaf saya kalau saya katakan begini, ya karena sekali lagi him pertama-tama bukan musiknya, ya, bukan aransemennya, ya. Artinya sebetulnya di sini terdapat sebuah ruang untuk kita bisa bebas berkreasi, ya, untuk kita mengaransemen ulang him, ya. Tentu boleh kita abaikan. Prinsipnya berbunyi begini. Aspek musik dari sebuah lagu itu harus memperkuat dan mendukung aspek lirik dari lagu itu. Sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Aspek musik dari sebuah lagu harus memperkuat atau mendukung lirik atau pesan dari lagu itu. Ya, misalkan lagu Tertunduk Kepala Yesus, ya, ini kan lagu yang sangat lirih, sangat sedih ya karena bicara tentang Kristus yang disalibkan ya. Lagu ini biasa dinyanyikan di hari Jumat Agung begitu ya. Nggak mungkin kita aransemen lagu itu misalnya dengan gaya yang riang begitu. Ya, atau dengan reggae misalnya. Karena akan sangat aneh ya, nggak klop dengan pesan lagunya gitu ya. Jadi kita harus memahami dulu liriknya, pesannya apa, baru kita bisa berbicara tentang aransemen. Nah, bagi saya bisa diaransemen dengan pelbagai alat musik yang berbeda, dengan perpaduan alat musik yang berbeda, dengan gaya musik yang berbeda, ya, musical style, ya, sekali lagi selama prinsip yang tadi saya katakan di awal itu tidak boleh diabaikan, begitu ya. Sebetulnya udah banyak sekali di YouTube kalau saudara perhatikan dan mau lihat ya, banyak sekali contoh-contoh lagu him yang diaransemen secara segar, secara baru, secara bahkan modern. Ya. Nah, rekan-rekan sadar nggak bahwa ini adalah salah satu cara untuk membuat generasi muda jatuh cinta kembali pada lagu him. Ya, saya menebak banyak anak muda tidak suka dengan lagu him, bukan salah lagu himnya, tapi salah pemusik gerejanya yang cara memainkannya begitu membosankan gitu. Ya, lagu Amazing Grace yang begitu indah, lagu Besar Setiamu yang begitu indah, ya, tetapi dimainkannya dengan cara yang membosankan dan itu dimainkan berkali-kali, setiap kali lagu itu juga. Betul, tidak ada variasi, tidak ada kreativitas, ya. Jangan lupa kita ini diciptakan sebagai gambar Allah begitu. Artinya kalau kita yakin Allah adalah the creator, ya, yang mengkreasi sesuatu, maka kita sebagai gambar Allah, kita juga harus menunjukkan kreativitas itu. Ya, ketika kita mengolah, ketika kita memanfaatkan kreativitas, maka kita sedang memuliakan Allah. Karena kita sedang merefleksikan siapa Allah itu yang kita merupakan gambarnya gitu. Ya, jadi kita bisa mengaransemen lagu him dengan gaya yang lebih modern ya. Kami dari Wow Ministry, pelayanan yang saya pimpin, sudah bekerja sama dengan Aboda. Aboda itu sebuah music band, Christian band yang 4 saudara kandung ya, kalau Anda pernah mendengar Aboda ya. Kami bahkan pernah mengeluarkan album ya, judulnya adalah Jazz Hymnals ya. Jadi lagu-lagu jazz yang diaransemen dengan gaya fusion jazz, pop ya, itu sangat segar sekali. Ya, kita bisa merasakan new feel, new sense ya, new appreciation ya kepada lagu-lagu lama ini, lagu-lagu hymn ya. Gitu kira-kira ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Yudi. Ya, jadi ya sebetulnya Yud pada dasarnya bisa saja. Misalnya di dalam Kidung Jemaat itu ada beberapa lagu ya
yang juga dikarang menurut saya dengan kaidah him ya. Tetapi kalau ditanya sekarang saya lupa judul lagunya yang mana begitu ya. Jadi ada beberapa lagu ya yang memang penulisnya adalah orang Indonesia juga ya. Dan ini bisa ditemukan di Kidung Jemaat ya, Kidung Jemaat terbitannya Muger ya, Kidung Jemaat. Nah, kalau KPPK maupun PPK ya maaf saya harus katakan bahwa itu lebih banyak terjemahan sebetulnya ya, bukan karangan ya ada sih satu dua misalnya lagunya Pak Stephen Tong, lagunya Pak Caleb Tong gitu ya. Tetapi saya nggak tahu apakah ini bisa masuk dalam definisi sebuah hymn gitu ya, dalam artian mengikuti rima sajak. Saya sendiri belum pernah memeriksa lagu-lagu beliau ya, walaupun saya sangat respect dengan lagu-lagu beliau yang sangat bagus dan sudah memberkati banyak orang-orang percaya ya, termasuk diri saya waktu saya masih remaja ketika menyanyikan lagu-lagu mereka. Ya jadi ada Yud ya di dalam, atau mungkin saya tantang Yudi lah. Yudi boleh menjadi penulis. Ngomong-ngomong saya panggil beliau Yudi karena kami sudah bersahabat cukup lama ya. Yudi dulu juga pernah membantu di Wow Ministry, cuma sekarang beliau sudah lebih fokus ngajar di STT di Jawa Timur ya. Ya jadi gitu Yud ya. Atau Yudi boleh menjadi penulis hymn. Jangan lupa ya rekan-rekan ya. Kan tadi saya sudah bilang hymn itu adalah liriknya. Itu sebabnya tidak diperlukan Anda menguasai musik untuk menjadi seorang penulis hymn. Ngerti yang saya maksud ya? Oke. Iya. Yang penting Anda bisa punya daya bahasa yang baik gitu ya, secara poetik, secara artistik, secara bahasa linguistiknya itu ya. Itu sebabnya Charles Wesley bisa menulis 5.000 hymn. Itu sebabnya Fanny Crosby bisa menulis 9.000 hymn. Selama ini kita mendengar kalimat ini, jangan kita bayangkan bahwa mereka menciptakan lagu hymn secara utuh dengan melodi-melodinya. Enggak. Syairnya. Itu sebabnya bisa sampai 5.000, bisa sampai 9.000. Nah, yang bikin melodinya siapa? Orang lain. Orang lain. Ya, mereka nggak bikin melodinya, gitu loh. Ya. Isaac Watts misalnya kan, mereka nggak bikin dia nggak bikin melodinya, ya. Misalnya lagu apa itu? Dunia gemar Dan soraklah. Itu kan lagu Isaac Watts kalau saya tidak salah ingat ya liriknya. Lah tapi kan melodinya bukan dia. Melodinya kan George Frederick Handel. Ya, do si la sol fa mi re do itu melodinya bukan dari Isaac Watts gitu. Jadi siapapun kita orang Kristen, kita nggak perlu punya kemampuan musik, tapi kalau kita punya kemampuan berbahasa, ya khususnya menguasai aturan sajak, kita bisa menjadi penulis hymn. Begitu. Tinggal kerjasama saja, kolaborasi dengan yang bisa membuat melodinya. Oke. Nah, kalau begitu ini ada satu pertanyaan yang keluar begitu ya. Kalau misalnya memang semua pemain musik bisa mengarrange hymn itu dengan begitu bagus dan menjadi banyak peminat anak muda, khususnya generasi muda bisa masuk ke dalam, berarti kan tidak ada kata putus ya. Sekarang kita lihat banyak generasi putus. Oh, yang hymn itu kebanyakan orang senior nih, senior karena mungkin yang muda lebih banyak yang kontemporer. Jadi kalau bisa di-arrange, jadi tidak ada keterputusan antara generasi jadinya dalam satu gereja. Ya, ini bisa jadi satu proyek yang bagus ya untuk merintis sebuah ibadah yang bisa lebih mencakup banyak pelbagai generasi. Begitu. Iya. Jadi gini loh, teman-teman, please dengar baik-baik kalimat berikut ini. Musuh kita bukan hymn, musuh kita bukan lagu modern. Musuh kita adalah lagu yang secara liriknya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan itu bisa dimanapun, ya bisa di kubu hymn maupun bisa di kubu lagu modern. Ya, semua lagu yang memuliakan Allah, semua lagu yang liriknya itu biblical based, ya, theologically correct, ya, tepat secara teologis maupun alkitabiah, itu adalah kekayaan musik gereja. Jangan kita jauhi. Kita sedang memiskinkan diri sendiri kalau gitu. Jadi akan-akan ada yang ini nggak boleh, yang ini boleh, padahal kita pun belum tahu begitu ya. Iya, repot. Kita ini orang Kristen kadang-kadang nggak mau melangkah lebih jauh, misalnya untuk memeriksa liriknya, ya,
alih-alih kita lebih banyak bermain rasa takut, rasa fear, gitu Sorry ya. Pak Jim, saya mau katakan tidak mau melangkah apa berani ataupun takut begitu. Bisa, ya tidak mau melangkah itu kan karena ketakut, bisa Takutan. karena nggak tahu gitu kan dan sebagainya gitu. Ya, karena nggak punya model, Yes, ya kan, yes. nggak punya bayangan, nggak punya contoh misalnya, bisa juga gitu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari chatting. Selamat malam Pak Jim, bagaimana mengkonsepkan musik untuk menyatukan jemaat dalam satu ibadah minggu dengan berbagai bahasa musik yang berbeda dan berbagai usia, tua dan muda? Thank you. Itu pertanyaan pertama ya. Bagus pertanyaan. Yang kedua adalah penginjil Yudhistira. Penginjil Yudhistira akan bertanya langsung, silakan di unmute, silakan langsung bertanya dengan Pak Jim. Silakan. Oke, selamat malam Pak Jimmy. Terima kasih dan Pak Haryono juga semuanya. Saya tadi terinspirasi juga ya, dan semakin diteguhkan katanya kalau setiap orang itu bisa nulis hymn begitu, atau dalam kutip tidak harus bisa musik tapi bisa nulis lagu begitu. Dan puji Tuhan, saya baru belakangan setahun 2 tahun ini bikin 2 lagu rohani. Tapi saya nggak tahu itu kategori hymn atau lagu kontemporer gitu ya. Hanya saya tujukan memang untuk musik youth begitu ya, lagu youth. Saya juga bukan orang yang bisa musik, sama sekali tidak bisa, dan hanya bermodalkan pengetahuan teologi dan juga suka musik begitu. Hanya yang saya mau tanya gitu, sekarang kan memang lagi ngetren. Ada orang bikin musik untuk ibadah, ada orang bikin musik memang untuk orang nyanyikan pribadinya. Dia mencampurkan lagu kontemporer dengan ada rap gitu, rap rohani. Nah, dari sudut pandang Pak Jimmy Setia bagaimana? Karena saya tertarik ini, lagi mau bikin juga lagu, ada yang nyanyi rohani, tapi ada rapnya gitu. Ya, terima kasih. Iya. Oke, silakan Pak Jim. Ya, saya mulai dengan menjawab pertanyaan yang pertama dulu Ibu tadi. Neise, ya dari Ambon. Oh, Nisha. Oh Nisha. Ya, saya kenal ya. Oke, ya, selamat malam Nisha. Waduh, udah lama nggak jumpa nih sama Nisha nih. Oke, jadi bagaimana membuat sebuah ibadah di mana secara musik itu bisa bersifat inklusif, ya, artinya bisa ya, semua generasi, pelbagai generasi itu bisa ikut di dalamnya, ya. Mungkin kalau bagi saya ada 2 hal penting yang kita perlu pahami dulu. Yang pertama adalah kita harus mendidik gereja kita terlebih dahulu. Ya, jadi gini, sebetulnya kan kenapa pertanyaan ini muncul, ya? Karena gereja modern itu kan sekarang ini kalau kita mau akui, kita ini sudah sangat tersegmentasi. Kita ngomong ibadah ya, sudah sangat seringkali tersegmentasi, ya, dan seolah-olah ini menjadi satu kiblat yang harus kita ikuti, gitu ya. Misalnya segmen anak muda, segmen itu sebabnya ada kan gereja yang KU1-nya tradisional, KU2-nya kontemporer, ada yang bilang KU3-nya blended begitu ya, walaupun pengertian blended-nya juga kadang-kadang saya kurang bisa tangkap gitu apa yang dimaksud dengan blended di sini gitu ya. Nah, jadi ya, saya baru saja kemarin melakukan sebuah melakukan sebuah talk seperti ini, ngobrol-ngobrol secara online. Kemarin malam ya, kita bicara tentang pengaruh individualisme di dalam ibadah gereja. Kesimpulannya adalah, saudara-saudara sadar atau tidak sadar, individualisme itu sudah sangat-sangat berpengaruh loh di dalam diri kita sebagai orang Kristen masa kini, ya. Jadi individualisme itu apa sih? Ya, individualisme itu singkatnya adalah sebuah semangat, ya, sebuah mentalitas yang menjadikan diri kita sebagai center, ya, sebagai pusat begitu. Dan individualisme ini ditandai oleh 2 hal. Yang pertama adalah otonomi, ya, jadi menekankan kebebasan, kemerdekaan
untuk kita menetapkan, memutuskan sesuatu bagi diri sendiri. Yang kedua adalah egocentrism. Jadi egocentrisme itu adalah artinya kita mengutamakan kepentingan, keinginan, selera, kemauan, preferensi, kesenangan, kenyamanan diri kita. Itulah dua tanda dari individualisme. Nah, seringkali individualisme ini akhirnya begitu mempengaruhi cara orang Kristen beribadah maupun cara gereja merancang ibadah. Ya, tentu ini bisa kita gali lagi lebih jauh ya. Kalau di sini ada mahasiswa-mahasiswa teologi, silahkan jadikan ini topik buat skripsi Anda. Pengaruh individualisme di dalam segmentasi ibadah, misalnya di dalam segmentasi ibadah. Ya, tapi ini satu pertanyaan yang patut kita renungkan ya. Jangan-jangan segmentasi ibadah juga adalah produk dari individualisme. Karena disinilah kita mengutamakan preferensi kita. Ya, saya generasi X, saya harus beribadah dengan gaya saya. Saya generasi Y, saya harus beribadah dengan milenial maksud saya. Saya harus beribadah dengan gaya saya gitu. Ya, walaupun di satu sisi tentu saja tidak ada salahnya ketika kita beribadah dengan bahasa budaya kita sendiri. Ngerti maksud saya ya? Gereja di China silakan pakai bahasa musik China, ya, Chinese tune misalnya. Gereja di Afghanistan, gereja di Wisconsin, gereja di Melbourne tentu berbeda gitu ya. Gereja di Mongolia ya silakan memakai alat musik, melodi atau apapun itu yang sesuai dengan budaya mereka gitu kan. Nggak masalah dengan itu. Tetapi sekali lagi, tadi kembali kepada definisi atau konsep individualisme. Individualisme itu begitu mengutamakan diri kita. Sehingga kita tidak mau lagi dan tidak peduli dengan yang lain. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali kepada poin pertama saya, kita perlu mendidik jemaat ini. Ya, mendidik jemaat supaya jemaat itu sampai pada level seperti Filipi pasal 2 ayat 3. Yang mengatakan bahwa hendaklah setiap orang mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi jemaat kita harus dididik. Ya, ini sebuah proyek yang berat, yang sangat challenging. Ya, tapi jemaat kita harus dididik. Ya, bagaimana tidak semata-mata memperjuangkan atau mempertahankan preferensi sendiri. Tetapi jemaat harus dilatih, dididik untuk belajar menghargai bahasa musik dari generasi yang lain, gitu ya. Bahkan dari suku bangsa yang lain, gitu. Ya, nah kemudian yang kedua, tentu saja kalau kita bicara tentang bagaimana kita menciptakan ibadah dengan musik yang lebih inklusif, maka kita sendiri harus siap untuk memasukkan pelbagai unsur idiom dan contoh musik yang beragam. Ya, jadi nah disinilah pentingnya eksplorasi, ya, disinilah pentingnya kita menjelajah, ya, kita mulai bisa memakai lagu-lagu, ya, musik yang berbeda-beda. Saya kasih contoh deh, ya, supaya jangan sampai apa yang saya katakan ini terdengar abstrak atau teoritis atau terlalu idealis, gitu ya. Waktu saya masih studi di Amerika, saya sempat bergereja di sebuah gereja yang sangat menarik menurut saya, ya. Nama gerejanya adalah Church of the Servant. Ya, jadi COS ya. Jadi gereja ini secara musikal sangat inklusif. Walaupun mayoritas adalah orang kulit putih, ya, mungkin 70-80%, tetapi yang menarik adalah karena gereja ini punya kerjasama dengan pemerintah Amerika dan beberapa LSM yang menangani refugee atau pengungsi. Itu sebabnya 20%, 15-20% jemaat dari gereja ini adalah refugee. Ya, kebanyakan dari Afrika. Ya, tapi ada juga dari Vietnam dan beberapa negara-negara dunia ketiga dan sebagainya. Nah, itu sebabnya ibadah di dalam gereja ini menarik sekali menurut saya. Mereka bisa minggu pertama itu misalnya sangat klasikal, ya, dengan orkestra kecil atau dengan quartet string gitu ya. Tetapi minggu kedua very contemporary dengan band, ya. Kemudian nanti minggu ketiga global songs. Ya, misalnya sesekali mereka memasukkan alat musik Chinese atau alat musik Jepang, Japanese, ya, koto dan sebagainya, ya, atau African, ya, drum African, ya, perkusi Afrika dan sebagainya. Ya, jadi dan yang menarik adalah jemaat mencicipi semuanya. Ya, jemaat tidak masalah dengan itu.
Jemaat belajar menghargai bahasa musik saudara seiman dari suku bangsa yang lain, dari latar belakang yang berbeda. Jemaat diajar untuk melihat bahwa musik ini walaupun saya tidak suka secara selera, tetapi musik ini sangat dekat dengan kerohanian saudara seiman saya dari Afrika. Musik ini menolong mereka. Musik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan rohani mereka. Itu sebabnya walaupun ini tidak sesuai dengan selera saya tetap menyanyikan lagu ini. Out of my respect to them. Sebagai penghargaan saya kepada mereka. Dan jangan lupa, kalau lagu ini memuliakan Allah, why not? Mengapa tidak kita nyanyikan? Sepatutnya kita tetap nyanyikan. Bukankah kalau kita kembali kepada esensi ibadah, worship is not about us. Worship is about God. Worship is not about what we want do or not do. Tetapi worship is about glorifying God. Jadi, sekalipun nyanyian itu, lagu itu, musik itu tidak sesuai selera kita, tapi kalau musik itu glorifying God, you must sing that song. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Kemudian dari penginjil Yudhistira. Iya, ada menceritakan mau musik rap gitu loh, menggabungkan. Nah, ya. Ya, jadi gini, sebenarnya ada satu prinsip lagi yang penting ya. Tadi kan saya sudah sebut ya prinsip bahwa aspek musikal harus mendukung atau memperkuat aspek lirik dari sebuah lagu. Ini satu prinsip. Nah, prinsip berikut yang juga saya harus katakan, khususnya di dalam konteks ibadah ya, penginjil Yudhistira, adalah bahwa apapun lagu atau apapun musik, ekspresi musikal yang kita mau taruh di dalam ibadah, ya, maka pastikan ya bisa membantu jemaat menyembah Tuhan. Bisa membantu jemaat bernyanyi. Nah, itu sebabnya kalau kita kembali kepada lagu rap, bisa nggak rap dipakai jadi lagu jemaat? Ya nggak bisa. Nggak bisa, bukan karena rap itu lagu setan, bukan. Tapi karena secara karakteristiknya memang sulit dinyanyikan bersama-sama, gitu loh, ya kan? Tetapi apakah lagu rap tidak bisa dipakai dalam ibadah? Menurut saya masih bisa. Misalnya dalam konteks misalnya sebagai sebuah solo, ya. Saya pernah melihat kalau saya tidak salah ingat Lausanne Conference ya, Lausanne Conference itu yang khusus buat anak muda tahun berapa saya lupa. Itu opening seremoninya dibuka dengan satu rapper yang menyanyikan sebuah lagu rap tapi liriknya sangat Christian. Ya, bicara tentang social justice, bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen harus berjuang melawan ketidakadilan, harus menegakkan keadilan, harus berada di pihak yang dipinggirkan dan sebagainya. Wah, itu lagunya sangat powerful sekali. Apalagi dibawakan dengan gaya rap, kan kita tahu sendiri. Rap itu kan very proclaiming gitu ya, seperti kita memproklamasikan sesuatu. Rap itu tidak mendayu-dayu, rap itu tidak melodius, tapi rap itu kayak nonjok kita gitu, peng 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 gitu. Wah, itu powerful sekali sebagai sebuah pembukaan opening ceremony gitu kan. Anak-anak Tuhan yang ikut, anak-anak muda, wah itu dibakar spiritnya untuk boleh memperjuangkan social justice itu. Ya, jadi boleh Pak Yudhistira ya. Sekali lagi ini kalau dalam konteks solo, misalnya kayak penyanyi solo atau paduan suara, jadi jemaat itu secara pasif mengikutinya begitu, ya. Tapi kalau untuk dinyanyikan oleh jemaat, pastikan gaya musiknya, ekspresi musiknya harus bisa diikuti oleh jemaat, gitu. Termasuk heavy metal ya Pak Haryono ya? Iya betul, termasuk heavy metal. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Gaya musik heavy metal kan nggak bisa diikutin dengan iya, susah ya kan, jadi gitu kira-kira ya. Oke, nah sekarang kita langsung ke 3 pertanyaan langsung. Tolong ditanya dengan cepat dan langsung to the point ya. Saya persilakan kepada Ibu Rosma Yolanda. Kami persilakan untuk langsung bertanya dengan silakan Ibu. Selamat malam Pak Jimmy. Oh Bapak ya. Ya, kebetulan saya menggunakan akun, saya dan istri memakai akun yang sama. Oh yes.
Ya, saya mau tanyakan tertarik dengan penjelasan Pak Jimmy bahwa di gereja kita tersegmentasi dengan selera yang dimana akhirnya jatuhnya adalah individual interest. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus individual interest ini dilatar belakangi oleh theological interest. Dari selera, ternyata beberapa aliran teologi tertentu memiliki selera yang berbeda, sehingga kemudian sebenarnya ini bukan hanya isu individual interest saja, tapi ternyata di belakang itu ada theological interest dari para pegiat-pegiat teologi. Jadi bagaimana kira-kira di balik ada banyaknya theological interest terhadap musik gereja, bagaimana kita menyikapi hal ini gitu loh. Apalagi di dunia hari ini, di pandemi, seminar-seminar musik dan segala macam itu bisa kita temukan. Dan berbeda pembicara, kita mendapat insight teologi yang berbeda. Nah, kira-kira dari Pak Jimmy ini bagaimana bisa menolong kita untuk menempatkan diri secara seimbang dan di waktu yang sama mampu merangkul semua. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, dalam rangka saya supaya bisa lebih tepat menjawabnya, bolehkah dielaborasi lagi yang dimaksud dengan theological interest ini, contohnya seperti apa? Yang ada kaitannya dengan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah pemilihan musiknya misalnya gitu. Betul. Saya sebenarnya bisa menebak di kepala, tapi lebih baik coba boleh tolong dielaborasikan. Saya full timer di salah satu gereja, Pak. Saya full timer di Kalam Kudus Ambon. Dan sebenarnya fenomena ini bukan hanya fenomena 1-2 gereja saja, tetapi besar fenomena bahkan di Indonesia atau bisa sampai keluar, di mana model worship atau genre lagu itu sangat dipengaruhi oleh pandangan teologis tertentu. Nah, hal ini yang bagi saya kesulitan, bahkan beberapa hamba Tuhan sulit untuk mencari titik seimbang. Bagaimana cara untuk menjawab hal ini di waktu yang sama untuk terus merangkul bahwa kita bagaimana nih untuk mencari titik keseimbangan. Saya pikir Pak Jimmy bisa menangkap maksud saya, karena ini pergumulan hamba Tuhan di banyak gereja dengan banyaknya perspektif yang berbeda terkait hal tersebut. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, barangkali mungkin misalnya ya tebakan saya ya, misalnya ada beberapa kalangan gereja yang menolak lagu-lagu modern ya dengan alasan misalnya ya, karena lagu ini sangat self-centered ya, lagu-lagu modern sangat keakuan gitu ya, banyak ngomong aku ya kan, lagunya liriknya aku dan sebagainya. Kemudian apalagi ya, ya misalnya ada juga kan yang bilang bahwa jangan pakai lagu ini lagu itu karena itu dari karismatik, kita kan beda dengan mereka. Ya, mungkin ini kali yang dimaksud dengan theological interest ya. Saya tahu lah, saya memahami supaya jangan sampai ya ini memang agak peka ini isu yang sensitif ini. Isu sensitif betul. Isu rumit dibahas ini. Ya. Oh, ngomong-ngomong nanti tolong titip salam ya ke Pendeta Reza kalau ketemu ya, sama istrinya ya. Siap Pak Jimmy, siap. Ya, Reza Siarana Mual ya sama Hillary ya. Oke. Mereka berdua sahabat saya atau sahabat baik. Ya, jadi ya kalau bagi saya teologi harus di-counter dengan teologi. Ya, teologi harus di-counter dengan teologi. Ya, misalnya kalau kita bicara tentang tuduhan bahwa lagu kontemporer itu terlalu keakuan, ya, terlalu aku gitu ya. Nah, ini kita mesti balik lagi bertanya, ya. Apakah segala sesuatu yang banyak kata akunya pasti salah, misalnya gitu. Ya, bagi saya yang penting kita mesti lihat pesan keseluruhannya. Pesan utamanya dulu, jangan hanya karena banyak kata akunya lalu kita jadi langsung negatif. Kalau kita pakai cara pikir yang seperti ini, maka Mazmur 23 kita harus buang. Iya dong. Karena Mazmur 23 itu kata akunya banyak banget itu. Bahkan lebih banyak daripada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, ya kan, dan sebagainya gitu ya. Dia membaringkan aku, kuku gitu. Jadi jangan lihat dari banyak kata akunya gitu, tapi lihat dari pesan keseluruhannya. Ya, lagu ini sebenarnya bicara tentang apa gitu ya. Misalnya nih, kalau ada sebuah lagu yang bicara tentang
aku memujimu, aku mencintaimu, aku mau setia kepadamu Tuhan. Apa yang salah dengan lagu ini? Menurut saya nggak ada yang salah dengan lagu ini. Ini sebuah ungkapan hati. Ya, jadi itu ya. Yang kedua, misalnya tuduhan tadi lagu-lagu ini berasal dari karismatik misalnya gitu ya. Nah, ini mesti kembali lagi kepada pemahaman eklesiologi kita. Sebenarnya siapa yang kita bisa panggil sebagai saudara seiman? Apakah karismatik bukan saudara seiman kita? Yes. Ini pertanyaan yang silakan saudara jawab sendiri ya, tapi harus gumuli dengan jujur ya. Ya. Kalau buat saya saudara teman-teman karismatik saudara seiman. Loh, mereka percaya Allah Tritunggal. Mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka percaya keselamatan hanya di dalam Yesus. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan manusia 100%. Secara doktrin primer mereka sama dengan kita. Lalu mengapa kita mesti anti dengan mereka? Tentu saja kalau ada lirik-lirik lagu yang misalnya tidak sesuai dengan tradisi gereja kita, bahkan berbenturan, ya nggak usah pakai. Nggak usah pakai lagunya, tapi jangan kita buang semuanya dong. Banyak lagu yang bagus. Banyak lagu yang bagus kok, ya, dari teman-teman karismatik gitu ya. Ya, dan jadi mesti di-counter dengan teologi. Nah, cuman begini, saya mesti ngomong apa adanya nih ya. Ngomong jujur ya. Repotnya adalah seringkali banyak pemimpin gereja itu tidak bisa diajak diskusi sayangnya. Betul sekali. Saya ngomong ini bukan menyasar kepada satu gereja saja ya. Pokoknya ini pengalaman saya gitu, pengamatan saya. Ya, bagi saya itu masalah besarnya itu bukan ketidaktahuan, tapi kesoktahuan gitu. Ya, kalau orang tidak tahu, dia ngaku dirinya tidak tahu dan dia mau belajar, itu jauh lebih baik daripada orang udah nggak tahu tapi merasa diri so tahu gitu. Ya, jadi ya jujur saya nggak punya resep yang jitu bagaimana menghadapi orang-orang kayak begini ya. Juga kasusnya bisa beda-beda begitu ya. Tapi buat saya ini masalah mindset sih. Masalah mindset ya. Jadi kalau mindsetnya bisa diubah, ini sebuah hal yang paling penting ini, step paling penting gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi ada satu buku yang bagus dikarang oleh John Piper, itu juga bagus ya. Bukan John Piper, sorry, John Frame. John Frame. Ya, bicara tentang lagu atau musik kontemporer ya. Tunggu, saya lupa judulnya. Saya cek dulu di internet. Bukunya itu apa ya? Jadi John Frame ini tahu ya, John Frame ini dia kan teolog reform ya. Dia teolog reform. Dia ngajar di Westminster. Ya, tapi dia membela musik kontemporer, musik rohani kontemporer. Ini judul bukunya adalah Contemporary Worship Music. Ya, Contemporary Worship Music, A Biblical Defense. Itu buku bagus, ya. Setidaknya bisa membuka kita pada banyak hal yang selama ini kita anggap musik kontemporer begini, begitu. Jadi ternyata ini salah gitu. Ya. Oke. Jadi kira-kira begitu. Oke, sekarang kami minta kepada saudara Citra Dewi ya, Citra Dewi dari Medan untuk boleh bertanya. Silakan. Citra boleh bertanya kepada Pak Jim, kami persilakan. Halo Ko Jimmy. Halo Cip, kapan kita makan kue teo lagi di Medan? Ayo, kapan ke Medan? Aku ladenin. Sebenarnya gereja kamu masih ada satu. Saya kan diundang ke gereja kamu kan, cuman karena pandemi kan nggak jadi. Cuman tiket pesawatnya itu saya masih pegang loh, masih bisa di reschedule nih. Nggak tahu deh, nanti kamu tanyain ya ke pemimpin gereja. Boleh. Nanti aku tanyain ya. Kalau nggak hangus tiket pesawatnya sayang gitu. Iya benar juga. Langsung aja Pak Jim, langsung. Kalau nggak saya pakai aja deh. Kalau nggak saya pakai aja. Boleh, tinggal datang ya. Ya, oke, silakan. Masa dari tadi kan udah denger ya. Jadi ini aku lihatnya dari pandangan seorang jemaat dan juga aku kan WL nih gitu ya di gereja. Jadi ngomongin soal musik kontemporer dan hymn gitu ya. Aku ngambilnya ranah anak muda gitu.
Jadi kalau anak muda ya, to be honest gitu ya, kita kalau dengerin lagu kontemporer pasti lebih in ya daripada lagu hymn sejujurnya gitu. Jadi kepikirannya gini, kalau misalnya kita kan pengennya generasi itu anak muda dong pasti ya, kalau enggak nanti gereja tua kan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini pemikiran aku kayak kita nih GMI udah mau 100 tahun gitu loh. Kita butuh yang namanya regenerasi. Kalau satu sisi him bagus menurut gua gitu ya. Tapi kalau him terus bisa nggak sih gereja tradisional itu jadi kehilangan jemaat gitu. Maksudnya orang-orang yang kan ada gereja yang mungkin dia harus him nggak kontemporernya nggak ada bahkan gitu atau dikit banget gitu ya. Terus kalau misalnya balik lagi juga kalau misalnya kita pakainya kontemporer terus jadi tradisinya hilang dong. Ngerti ya kok ya? Maksud aku sih gitu. Jadi kayak sebagai WL juga gimana sih cara kita untuk tetap satu sisi ngejaga nih anak muda tetap datang, tapi itu juga tidak menghilangkan tradisi dari sebuah gereja di mana kita tahu lagu hymn itu juga banyak yang bagus gitu loh. Itu sih kira-kira. Iya, sekali lagi hymn itu bisa dimainkan dengan aransemen modern ya, bisa dimainkan dengan format band misalnya gitu, dan bisa divariasikan ya. Jadi sebenarnya memvariasikan hymn itu banyak cara loh. Tapi setelah variasi nanti banyak yang komen kok. Oh iya, ya. Kan kayak mengubah lagu kan. Makanya itu sebabnya kita sebagai kita sebagai orang-orang yang di belakang dapur ya, kita juga mesti punya satu pendirian, punya landasan sendiri ya. Karena gini loh, urusan musik itu urusan 100 kepala, 100 pendapat yang berbeda. Ya, dan jangan pernah kita punya keinginan untuk menyenangkan semua orang karena ini keinginan yang bakal mencelakakan diri kita sendiri dan keinginan yang sangat tidak realistik. Karena kita nggak mungkin menyenangkan semua orang gitu. Dan tujuannya juga bukan menyenangkan semua orang. Ini ibadah, ini bukan karaoke, ini bukan bukan konser. Ya, ini ibadah gitu. Jadi it's okay challenge jemaat kita untuk menyanyikan lagu-lagu yang di luar comfort zone mereka gitu. Ya, bagi saya ini bagian dari gereja mendidik jemaat tanpa juga kita merasa dibayang-bayangi ketakutan bahwa nanti kalau pindah atau apapun dan sebagainya begitu ya. Nggak tahu ya, saya ngomong gini mungkin kedengarannya gampang ya karena saya bukan seorang gembala. Ya, mungkin kalau seorang gembala lebih concern dengan jumlah jemaat yang tiba-tiba menipis atau dan sebagainya ya. Saya bisa memaklumi lah ya psikologisnya. Saya bukan gembala, jadi kelihatannya saya ngomong memang lebih to the point, lebih kelihatannya lebih begini gitu ya. Tapi ya patut kita pikirkan gitu. Maksudnya ketakutan kita bahwa nanti anak muda akan pindah dan sebagainya gitu. Nah, begini, Citra. Kalau menurut saya ya, kita jangan hanya berpikir soal gaya musiknya. Tapi jangan kita lupakan juga tentang kualitas musiknya. Inilah yang seringkali kita lupakan dan jangan-jangan ini salah satu penyebab juga yang membuat banyak anak muda kita nggak mau datang lagi ke gereja. Bukan karena gaya musiknya yang nggak sesuai dengan mereka, tapi ketika dimainkannya nggak excellence. Arti ya, gaya musiknya sudah sesuai nih, ya misalnya gaya musik modern, gaya musik pop, tapi nggak excellence. Ya, drummernya ngaco, main musiknya nggak ada feeling gitu ya. Ini yang membuat mereka akhirnya jadi merasa gue dimasuki ibadah gereja ini malah disiksa telinga gue gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan. Jadi gini loh teman-teman, rekan-rekan, ini bukan hanya buat Citra, tapi semua juga ya. Prinsipnya gini, silakan pilih gaya musik apa yang cocok dengan bahasa musik jemaatmu, tetapi ketika engkau pilih gaya musik itu, engkau harus memberikan yang terbaik, kualitas dari gaya musik itu. Kalau engkau pakai dangdut, berikan dangdut yang terbaik. Kalau engkau pakai jazz, berikan jazz yang terbaik. Kalau engkau pakai pop, berikan pop yang terbaik. Jangan main-main, jangan asal-asalan, jangan yang setengah-setengah, jangan yang... Saya ngomong begini bukan berarti yang kompleks ya. Keindahan sebuah lagu itu tidak berbanding lurus dengan kompleksitasnya.
sebuah lagu bisa sangat sederhana tetapi indah gitu. Ya, tetapi yang saya maksud kualitas itu adalah excellence-nya itu loh. Bagaimana kita mengolah sebuah musik gitu ya, feeling-nya dapet, aransemennya pas, ya, perkawinan antara aspek musikal dengan liriknya begitu harmonis, ya, itu kira-kira ya. Jadi, ya sekali lagi Cid, saran saya start from mulai dari bahasa musik jemaatmu. Kedua, masukkan hymn, tetapi dengan dikemas di aransemen dengan bahasa musik jemaatmu. Ya, kalau jemaatmu anak muda, ya silahkan, anak muda. Yang ketiga, pelan-pelan tapi pasti mulai masukkan unsur-unsur lagu lain supaya jemaatmu boleh ditantang, boleh belajar mencicipi. Tentu saja jangan tanpa persiapan atau tanpa pengajaran, tanpa sosialisasi tiba-tiba dimasukin lagu Jawa atau lagu apa gitu ya. Boleh kita educate jemaat kita, WL-nya yang ngomong lebih dahulu atau dan sebagainya. Ya, kita belajar mengingatkan jemaat bahwa gereja Tuhan itu begitu universal, ya, terdiri dari berbagai suku bangsa. Wahyu 4, Wahyu 5, kita melihat himpunan orang-orang kudus dari segala bangsa menyembah Tuhan, memuji Tuhan satu suara. Maukah kita belajar mulai hari ini, ya, dengan menyanyikan lagu-lagu dari rekan-rekan kita, saudara seiman kita dari bangsa yang lain, suku bangsa yang lain dan sebagainya, misalnya gitu. Bagi saya ini proyek yang menarik loh. Ya, kalau kita bisa sampai ke situ, wah, ini sih keren. Itu satu program mendidik jemaat yang bagus ya. Eklesiologi yang eklesiologi in action. Eklesiologi yang bukan hanya teoritis gitu ya. Kita mengaku aku percaya pada gereja yang kudus dan am. Omong kosong lah kalau lu nggak mau nyanyiin lagu orang Kristen dari Jawa misalnya gitu kan. Kalau lu alergi dengan lagu-lagu hymn dari zaman dulu, apanya orang percaya pada gereja yang kudus dan am. Am itu kan artinya universal. Jangan-jangan selama ini ucapan kita bilangnya gereja yang kudus dan am, tapi sebenarnya secara praktek gereja yang kudus dan Medan kita. Gereja yang kudus bisa. Gereja yang kudus dan anak muda, di mana amnya? Ya kan, misalnya gitu. Ya, oke, itu sih kira-kira. Thank you, Ko Jim. Jangan lupa ya utang kue tiaw ya. Beres. Nanti aku kasih tahu ya. Nanti aku chat ya. Oke, kami persilakan kepada Jessica ya, juga dari Medan ini. Silakan Jessica yang sudah raise hand, silakan boleh bertanya langsung kepada Pak Jimmy, silakan. Malam Pak Jimmy. Wow, ini Jessica-nya suaranya berat banget ini. ini Edbert. Oh, Edbert dari ini, ya. Pakai istrinya nih, pakai akun istrinya. Iya. Pakai HP. Oke. Pak Jimmy, ini tentang bagaimana pendapat Pak Jimmy tentang orang yang pindah gereja karena nggak cocok sama musiknya. Apakah orangnya yang salah atau gerejanya atau mungkin terlalu individualisme? Ya intinya apa yang salah sih sebenarnya gitu? Menurut saya pribadi sih musik gimana? Tidak ada yang orangnya bilang musiknya nggak menyentuh, nggak dapet feel gitu, jadi nggak cocok gitu sama musiknya. Terus yang kedua mau minta pendapat Pak Jimmy juga sih. Ada aliran gereja yang mengatakan alat-alat musik tertentu itu alat musik yang kudus, ada yang enggak. Ada alat musik yang dari setan dan sebagainya. Menurut Pak Jimmy itu bagaimana? Oke. Iya. Ya baik, ini saya ketawa bukan berarti pertanyaannya salah, tapi pertanyaannya justru bagus ya. Tapi maksud saya pertanyaannya ini memang percaya tidak percaya memang ini pertanyaan yang sering juga saya dapati begitu ya, khususnya yang kedua itu gitu ya. Oke, tentang perihal kita memilih gereja atau pindah gereja karena pilihan musik ya. Jadi di satu sisi ini adalah fenomena yang umum ya. Maksud saya umum itu fenomena yang ya memang sekarang ini kan orang-orang ini kalau pilih gereja bahkan bukan lagi doktrinnya atau bukan lagi
denominasinya, tapi karena musiknya, begitu ya, karena lagunya, gitu ya. Ya, generasi kita ini kan generasi yang sangat music driven, ya, sangat ditarik, didorong oleh musik, begitu. Tetapi di sisi yang lain, saya berpendapat begini. Tentu nggak apa-apa ya kita beribadah dengan bahasa musik kita. Tetapi gini, kita harus bertanya dengan jujur. Apakah kita sungguh-sungguh pilih gereja itu, pindah ke gereja itu, karena kita mau bertumbuh? Karena benar-benar kita mau mengalami Tuhan gitu di dalam ibadah. Bukan semata-mata atau yang utamanya adalah kita ingin mengalami hadirat musiknya gitu. Saudara paham nggak yang saya maksud? Bukan hanya sekedar Anda karena mau mencari kepuasan estetika berdasarkan musik yang Anda sukai. Tapi apakah Anda masuk ke gereja itu karena, jujur, karena Anda memang mau bertumbuh? Ya, nah ini kita mesti secara jujur mengintrospeksi diri ya. Karena seringkali, misalnya nih, kayak misalnya kalimat tadi ya, karena lagu di sana tidak menyentuh saya. Nah, jujur, itu menyentuh dalam arti musikal atau dalam arti pesannya. Gitu. Ya, seringkali kita hanya berhenti pada musikalnya, tidak menyentuh dalam artian musikalnya gitu ya. Tetapi kita mengabaikan pesannya, liriknya, ya. Jadi gini, buat saya oke-oke aja ya, kalau kita memang mau pindah, selama kita memang betul-betul motivasi utama kita bukan karena musik, tapi karena kita mau bertumbuh. Ya, karena kita merasa gereja ini jauh lebih memberikan kita nutrisi rohani yang lebih baik, lebih dalam, ya. Gak apa-apa, ya. Tetapi di sisi yang lain, saya ingin challenge pikiran kita juga, paradigma kita. Kalau seiring kita semakin dewasa di dalam kerohanian, maka menurut saya nih, ya, maka urusan gaya musik itu tidak lagi yang nomor satu dalam kita memilih gereja. Bahkan, saya bahkan mau menantang lebih jauh lagi. Kita bisa saja sesekali melakukan detoksifikasi individualisme dalam diri kita, ya. Detoksifikasi tahu ya? Kayak misalnya kita udah kebanyakan makan daging seumur hidup kita, suatu hari kita detoksifikasi, ya. Kita nggak makan daging dalam waktu berapa hari, kita minum jus, makan sayur gitu ya, membuang racun gitu ya. Nah, boleh juga loh kita sesekali mendetoksifikasi individualisme dalam kehidupan kita, mentalitas individualisme dan spirit of entertainment dalam diri kita, ya, yang sering kali kita nggak sadari, tetapi begitu beroperasi dalam diri kita, kita boleh melakukan detoksifikasi dengan cara justru kita memilih ibadah gereja yang sederhana. Ibadah gereja yang berbeda musiknya dari kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mulai mengintrospeksi diri. Ketika kita berada di dalam ibadah itu, ketika musiknya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, ketika kita berada di dalam sebuah ibadah, ketika musiknya begitu simple dan sederhana, tidak sekeren yang saya biasa dengarkan di gereja saya, disitulah kita berhadapan dengan pertanyaan ujian. Do you still worship God deeply, completely, truly? Apakah Anda masih tetap bisa menyembah Tuhan secara dalam, secara tulus, penuh cinta kepada Dia? Kalau jawabannya sulit, maka jangan-jangan selama ini tanpa kita sadari kita sudah memberhalakan gaya musik. Saya hanya dapat menyembah atau memuji Tuhan bila saya memakai musik ... Kalau saudara mengatakan seperti itu, berarti musik itu adalah berhalamu. Karena kalau tanpa musik itu engkau tidak bisa menyembah Tuhan. Tanpa musik itu engkau tidak bisa memuji Tuhan. Berarti musik itu lebih penting daripada Tuhan. Betul nggak? Betul. Karena hanya musik itu yang bisa membuat kau memuji Tuhan, bukan Tuhannya. Ngerti nggak logika berpikir saya? Berarti kalau engkau bisa menyembah Tuhan hanya karena engkau tidak bisa memuji Tuhan kalau bukan piano yang main. Berarti selama ini engkau memberhalakan piano tanpa engkau sadari. Jangan-jangan, ya. Nah, silakan. Ini saya lebih suka memberikan pertanyaan aja deh, supaya kita bisa introspeksi diri gitu, ya. Oke, itu bukan ya pertanyaannya? Atau ada pertanyaan lain nggak ya? Saya lupa. Tadi pertanyaannya ya Ada dua ya?
pindah. Yang kedua apa? Boleh, Edward boleh diulangi pertanyaannya tadi? kedua? Yang kedua Pak Jim, yang mengenai musik, alat musik tertentu. Oh ya, itu, alat musik. Nah, dari setan itu. Ya, alat musik yang dari apalah setan atau apapun itulah ya. Oke, gini. Ini alat musik yang kudus, ini alat musik yang Ya, ada yang sacred, ada yang profane ya, ada yang sakral, ada yang duniawi begitu kan kira-kira ya. Nah, begini, sebetulnya kan penjelasannya itu adalah dari sisi latar belakang atau sejarah dari alat musik itu. Ya, sejarah atau latar belakang dari alat musik itu. Nah, teman-teman bakal kaget kalau saya katakan begini ya. Teman-teman tahu nggak, banyak alat musik yang dipakai oleh umat Tuhan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu sebetulnya asal-muasalnya bukan dari gereja. Bukan dari Kristen. Kayak misalnya ya, alat-alat musik yang ada di dalam perjanjian lama, seperti Mazmur 150. Ya, ada seruling, ada ceracap, ada harpa, dan sebagainya, itu ya. Dalam bahasa Ibraninya ada kinor, ada apalah itu, saya pernah pelajari juga. You know, most of them, kebanyakan dari instrumen musik itu sebetulnya bukan kreasi orisinal bangsa Israel atau umat Tuhan. Tapi itu semua adalah alat musik yang sebelumnya dipakai oleh bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa di wilayah Kanaan. Ya, jadi alat musik yang paganistik. Bahkan saya pernah mendengar organ, ya, orgel, ya, yang sangat asosiasinya sangat kuat dengan gereja, ya. Kita kalau dengar kata orgel gitu ya, maka bayangan kita langsung gereja, betul nggak? Orgel gitu ya, atau organ gitu. Saudara tahu nggak kalau saudara pelajari sejarah, organ itu prototipenya, ya, itu yang ciptain orang Muslim, orang Islam, ya. Saya lupa namanya siapa, pokoknya cendekiawan mana lah, pernah membuat satu prototipe gitu ya. Jadi ada tabung-tabung yang kalau dialiri udara itu akan berbunyi gitu ya. Jadi dia pakai kayak paru-paru begitu, paru-paru buatan gitu yang diinjak atau apa, nanti udaranya keluar, nanti akan membunyikan nada-nada tertentu. Ya, jadi piano juga begitu. Ya, apakah piano yang diciptakan khusus untuk ibadah, diciptakan awalnya untuk ibadah, untuk konteks gereja? No. Bahkan piano awalnya terkenal bukan di gereja. Awalnya piano terkenal itu di dunia sekuler, ya. Tapi pada awal abad 20 mulai diimport ke gereja, bukan? Dan akhirnya sekarang gereja-gereja tradisional mana yang nggak ada piano, ya kan? GKI nggak ada piano, nggak dianggap lengkap ke GKI-annya. Ya kan? GMI kalau nggak ada piano mana dianggap lengkap ke GMI-annya gitu kan? Nah, jadi buat saya kita perlu lihat dari sejarahnya gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke hal yang kedua yang saya ingin katakan begini. Terlepas dari sejarah itu, terlepas dari riwayat atau asal-usul instrumen tertentu, saya kembali bahwa instrumen musik pada dirinya sendiri adalah netral. Netral dalam artian tergantung kita menggunakannya. Ya. Jadi artinya piano walaupun asal usulnya bukan Christianly, ya, kemudian organ atau apapun yang lain, alat musik yang lain, it's okay selama kita bisa menggunakannya, pada dasarnya kita bisa kontekstualisasikan kembali dengan konteks Kristen kita. Gitu. Jadi buat saya terlalu menggelikan dan terlalu simplistik dan terlalu dangkal kalau kita, karena kita akan sulit. Mana alat musik yang kudus? Mana alat musik yang tidak kudus? Lagi pula di dalam konsep firman Tuhan itu, kekudusan itu tidak dilekatkan kepada benda, kecuali di dalam ini ya, di dalam perjanjian lama. Itu pun juga bukan kekudusan dalam arti yang ketat ya, tetapi kekudusan itu kan hanya dikenakan kepada kita, kepada orang gitu ya, kepada manusia gitu. Jadi alat musik yang kudus, alat musik yang tidak kudus, menurut saya secara teologis juga satu dikotomi yang keliru ya. Gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Itu jawaban yang cukup luar biasa ya melihat. Saya boleh tambahin satu lagi nggak? Karena saya tiba-tiba teringat.
Saya mengatakan begini bukan berarti kita juga dengan dengan mudah dan sembarangan memakai alat musik di dalam satu jemaat ya. Kita juga mesti mempelajari, kita mesti peka dengan asosiasi yang melekat pada alat musik itu. Ya, kalau asosiasinya masih kuat, sangat kuat di dalam jemaat tertentu, maka kita mesti berhati-hati. Sebagai contoh ya, saya pernah mendengar sebuah cerita dari teman saya, seorang pendeta di daerah Jawa Tengah, ya. Jadi pernah suatu kali mereka gerejanya ini menggunakan gamelan Jawa. Oke. Gamelan Jawa, ya, ini mereka ceritanya mau lagi ibadah khusus lah gitu ya, ibadah semua lagunya lagu Jawa misalnya gitu ya, nggak tahu juga lah persisnya. Nah, gamelan Jawa ini ya dia punya kan ada gong tuh ya. Nah, gongnya itu kan dia ada frame-nya tuh yang buat nahan gongnya tuh. Nah, frame-nya Ya, itu ya. ada naganya gitu. Ada Oh. itulah gitu ya, ada ornamen naganya. Nah, banyak jemaat yang keberatan tuh. Karena mereka masih punya asosiasi naga itu sesuatu yang evil, naga itu sesuatu yang simbol dari hal yang jahat, iblis kayak misalnya di dalam kitab Wahyu. Nah, jadi kita mesti peka juga ya, kita harus asosiasi-asosiasi apa gitu. Kemudian ada satu cerita lagi ya, ada sebuah cerita di sebuah di sebuah pedalaman di daerah mana saya lupa lah, Papua atau di mana gitu ya. Di mana seorang misionaris ya suatu hari ingin membuat sebuah ibadah lalu memakai sebuah alat musik perkusi suku itu. Ya, dan ketika perkusi itu dimainkan ya, banyak yang orang jemaat yang datang itu teriak-teriak gitu, nggak keruan gitu, dan langsung keluar dari gereja. Ternyata usut punya usut, alat musik itu selama ini dipakai oleh dukun di suku itu. Oh. Jadi suku itu sudah sangat melekat di kepalanya kalau alat musik itu alatnya si dukun gitu, ngerti nggak maksud saya? Sehingga ketika dimainkan di gereja, mereka kaget, hah, kok jadi ada di sini gitu ya? Apa kami mau dibawa lagi ke dukun yang kita sudah tinggalkan itu, misalnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi di sini perlu kepekaan juga sih, ya. Jadi kita bicara wisdom lah, ya. Kita bicara tentang kebijaksanaan yang membutuhkan banyak pertimbangan gitu, nggak hitam putih semudah itu gitu. Ya, oke, itu saja sih yang saya bisa katakan. Oke. Karena berhubungan dengan waktu ya, kita sampai jam 9. Jadi ini ada 3 pertanyaan terakhir, jadi kami akan segera menyelesaikan 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama kami dari chat, ini dari seorang hamba Tuhan dari Pekanbaru bertanya begini, malam Pak, bagaimana kaitan dan posisi tim ibadah dan tim musik dalam ibadah, apalagi ketika ibadah kreatif dalam pandemi begitu. Nah, ini satu pertanyaan spesial nih, pandemi ini bagaimana gitu loh. Ketika kita mau rekaman segala macam itu juga menjadi satu pertimbangan khusus ya. Menurut Pak Jim gimana Pak? Sorry, diulangi pertanyaan kalimat pertamanya apa? Apanya tadi? Bagaimana kaitan dan posisi tim ibadah dan tim musik dalam ibadah? Posisi tim ibadah dan tim musik dalam ibadah. Posisi yang dimaksud di sini layout-nya secara visual mungkin atau layout, iya, mungkin layout karena sambungannya adalah untuk pandemi begitu, mungkin untuk rekaman dalam hal pandemi supaya lebih kreatif begitu. Ya, kalau menurut saya sih gini aja. Ya, misalnya kalau kita mau pakai apa dulu nih, mau pakai Zoom atau mau pakai YouTube karena berbeda lagi ya formatnya ya. Misalnya kalau pakai YouTube kan kita bisa main angle-nya agak lebih lebar. Iya. Ya, lebih lebar begitu. Kalau buat saya sih diprioritaskan itu siapa yang nyanyinya dulu, bukan yang main alat musik kalau menurut saya. Oke. Ya, kalau seandainya harus milih ya, kalau harus milih yang diprioritaskan itu adalah yang nyanyi. Jadi dalam hal ini adalah worship leader dan singers. Kenapa? Karena mulut mereka itu bisa menginspirasi jemaat untuk ikut nyanyi. Ya, kalau pemain alat musik menurut saya nggak kelihatan nggak apa-apa. Yang penting musiknya kedengeran. Betul. Ya, sampai tidak kedengaran ya. Nah, kemudian kita bicara misalnya kalau dalam konteks YouTube ya, dalam platform YouTube, memang YouTube itu keuntungannya kita bisa misalnya kalau kita punya beberapa kamera kan kita bisa main banyak angle dan bisa wide angle ya, bisa lebar gitu ya. Tapi ini juga ada plus minus ya. Begini, kita juga mesti tahu bahwa di dalam ibadah online jangan terlalu jauh gitu ya, view-nya itu ya. Karena kalau terlalu jauh, saya khawatir
secara psikologis jemaat yang di rumah itu akan jadi ngelihat nontonan aja. Tapi kalau agak close up ya, misalnya WL-nya agak close up begitu ya, maka ini akan lebih membuat jemaat untuk bisa tetap atentif begitu, tetap atentif. Ya. Sorry, sebentar ya. Boleh nggak saya minta waktu setengah menit aja? Istri saya kayaknya pulang nih, kayaknya dia nggak bawa kunci. Oke, nggak apa-apa, nggak Bentar apa-apa. ya, sebentar ya, setengah menit aja ya. Ini soalnya anjing saya juga ada gonggong nih. Bentar ya. Oke, baik. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita ada tersisa 2 pertanyaan terakhir, yaitu dari Saudara Hans, terakhir juga dari Saudari Citra Dewi. Ya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beberapa dari kita sudah mengetahui Pak Jimmy boleh langsung bertanya, begitu ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada Hans untuk boleh bertanya secara langsung kepada Pak Jimmy. Silakan, Saudara Hans. Belum kedengaran. Belum Halo? kedengeran. Kayaknya settingan di komputernya. Settingan di komputer deh kayaknya. Oke, boleh dipending sebentar, kita ke Citra dulu ya. Citra mau bertanya. Silakan, Citra. Halo Ko Jim, terakhir sih. Karena Yes. tadi ada obrolan di mana apa ya tadi? Kayak gini loh. Ketika lu ganti lagu, jangan jadi lagunya atau alat musiknya itu yang kita hambakan kan gitu ya. Jadinya tidak gini sih. Kadang itu kan ini aku lihat dari sisi WL gitu ya. Ini ngomongnya mungkin agak panjang. Karena gini, WL itu satu sisi juga kan harus bisa membawa jemaat gitu ya untuk menyembah Tuhan. Jadi mereka tidak akan fokus cuman dari lagunya gimana. Jadi itu kan kadang tergantung WL-nya juga gitu ya, bawanya gimana. Bagaimana sih dengan anggapan orang tentang melayani dengan profesionalitas? Gitu. Yang dimaksud profesionalitas itu apa? Contohnya, Citra naik panggung, so I should look good gitu ya. I take this as my job gitu, jadi satu pekerjaan. Jadi aku harus terlihat profesional gitu. Di atas panggung ya, ini ceritanya kita di atas panggung. Baik sekarang walaupun kita lagi Zoom kan kayak gitu ya kira-kira menempatkan satu sisi secara lu jadi WL itu you should be profesional. Tidak membawa apalagi perempuan kita bilang ya, bukan hanya laki-laki. Laki-laki mungkin juga bisa, tapi gini, kadang lagi mungkin berperasaannya, mungkin gini, aku lagi mau nyanyi lagu happy, di mana aku ini sedang tidak happy mungkin gitu loh. Tapi aku harus profesional dong, gitu ya. Terus satu sisi gini, kehidupan real seorang WL tuh kan jadinya harus dipisahkan. Iya. Gitu ya, jadinya ini harus dipisahkan nih, aku harus meninggalkan ya, mungkin aku lagi sedih atau apa, Cit, ini lu lagi WL nih, so lu harus jadi profesional, well gitu, tapi mungkin di atas mimbar orang akan lihatnya enak. Tapi sebagai pribadi seorang WL itu gimana ya gitu, somehow kan, jadi aku faking dong gitu, aku berpura-pura dong, bahwa aku sangat menyembah Tuhan mungkin di dalam keadaan aku lagi marah sama Tuhan. Bisa nggak sih gitu? Ya, jadi kalau kayak gitu, maksudnya kadang gimana ya menurut Koko gitu kan, kita ini dari sisi WL ya, gue bilang ya, di atas ibadah mimbar kayak gitu. Ya. Oke. Ini juga satu pergumulan yang baik dan bagus ya. Sebenarnya bukan hanya WL, pengkhotbah juga sering mengalami hal yang sama ya. Kayak saya khotbah tiap minggu, apa kita pikir bahwa saya tiap minggu semangat, tiap minggu saya lagi di puncak gunung, tiap minggu saya gembira dan senang gitu. Enggak juga ya. Kadang-kadang habis paginya berantem sama istri, ribut sama istri, atau kelesuan dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap harus berkhotbah. Begini, Cid, kalau menurut saya itu bukan kemunafikan. Ketika kita tetap akhirnya melayani. Buat saya tergantung motivasi kita. Motivasi kita apakah untuk memberikan pencitraan. Nah, ini mentang-mentang nama kamu Citra, jadi saya mau pakai nama Citra. Apakah motivasi kita ingin memberikan pencitraan bahwa kita ini kuat, pencitraan bahwa kita ini hebat, jadi lebih bersifat menarik perhatian kepada orang, motivasi, ini berbicara motivasi kita ya, memberikan impresi dan sebagainya, atau
Motivasi kita adalah, saya sudah dijadwalkan jadi WL, saya harus komit, saya harus membantu jemaat untuk bernyanyi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan saya juga bernyanyi dengan baik. Saya harus tidak boleh membiarkan perasaan saya yang sedang kalut ini mengacaukan saya menolong jemaat pagi hari ini. Kalau itu motivasinya, that's good. Itu menunjukkan kamu seorang pelayan Tuhan yang dewasa. Pelayan Tuhan yang bisa mengenyampingkan perasaan diri kita sendiri demi kita bisa membantu jemaat kita hari itu. Buat saya itu mulia. That's noble. Itu baik. Gitu ya. Jadi, dan saya yakin Bapak yang penuh dengan rahmat itu, He very understands you. Dia sangat memahami kita dan dia sangat disenangkan oleh katakanlah sacrifice kita gitu ya. Ya dong, kita sacrifice kan, kita sacrifice. Kita sacrifice momen kita untuk meratap, kita sacrifice momen kita untuk menangis, kita sacrifice momen kita untuk relax karena kita sedang bermasalah. Demi kita dipakai Tuhan untuk membantu jemaat. So, that is noble, kalau menurut saya. Gitu ya. Oke. Gitu sih, itu nggak munafik menurut saya. Itu justru menunjukkan kamu dewasa. Artinya kamu tidak mau didikte oleh mood, oleh apa situasi hati kita gitu. Ya, itu sih. Satu sisi, aku boleh nambah nggak sih kok? Boleh. Silakan. Boleh. Satu sisi bisa nggak sih jadinya gini? Sering kan dengar orang kayak, ini tidak ada curahan Roh Kudusnya, gitu. Ngerti nggak sih? Nggak ada apa? Tidak ada curahan Roh Kudusnya. Maksudnya gini loh, kadang pernah alamin ya gitu kan. Wah ini benar-benar lagi struggle, tapi you should go up there gitu loh. Mau gimana pun. Jadinya campur aduk loh kok gitu kan. Ketika kita di atas, which is satu sisi gila lo, gue lagi nggak pengen sih Tuhan untuk mungkin pimpin gitu ya, memimpin itu gue nggak pengen. Tapi jadinya kayak ya udahlah mau nggak mau gitu. Satu sisi mau nggak mau tapi gimana ya? Ya udah jalanin sebagai kayak gue bilang tadi profesionalitas aja gitu. Jadinya bisa nggak sih? Jadi bukan dengan profesionalitas maksudnya. Gini, kalau saya mau tantang kamu, ya, kamu melakukan itu bukan karena kamu ingin profesional. Kamu melakukan itu karena kamu mencintai Tuhan dan mencintai jemaat. Karena gini, kalau kamu bilang profesional, kamu bisa seperti gini loh. Secara tampilan lahiriah kamu lakukan sebaik mungkin, tapi kamu nggak ada dorongan karena kamu ingin membantu jemaat, tapi karena kamu pengen sebaik mungkin aja. Cid, we never know, ya. God can use, Tuhan bisa memakai kerapuhan kita, ya. Yang penting gini, yang penting adalah kamu tetap bergantung sama Tuhan, ya. Ini saya bicara praktis nih ya, nggak bicara teoritis. Misalnya kalau kamu lagi dalam keadaan sedih, tapi kamu harus mimpin ibadah pada hari itu, pertama, kamu harus bergantung sama Tuhan. Ya, berdoalah dalam hati, Tuhan, kau tahu apa yang menjadi pergumulan hatiku hari ini. Tuhan, tolong aku, karena aku tetap mau komit dengan pelayananku, aku tetap mau membantu jemaat menyembahmu pada hari ini. Satu, bergantung sama Tuhan. Yang kedua, tetap tinggikan Tuhan dan Kristus dan Injil di dalam ibadahmu. Ya, melalui kata-katamu, melalui nyanyianmu, melalui ekspresi dan gesturmu, tetap point people to Christ, to God, to the gospel. Tetap arahkan jemaat kepada Kristus dan sebagainya. Ya. Maka you never know, Tuhan bisa memakai kamu. Saya kasih kesaksian pribadi ya. Saya pernah suatu kali khotbah dalam keadaan hati yang sedang kacau balau. Ya, jadi saya kacau balau banget. Saya sebetulnya ingin membatalkan khotbah saya pada hari itu. Tapi entah kenapa saya nggak mau membatalkan. Saya akhirnya tetap berkhotbah. Dan sepanjang khotbah saya merasa nggak konsen. Ya, saya merasa hari itu salah satu khotbah terjelek yang pernah saya sampaikan. Tahu nggak, Cid? Setelah selesai ibadah, ada jemaat yang datengin saya sambil matanya berkaca-kaca. Dia bilang begini, Pak Jimmy, terima kasih ya. Khotbah yang tadi Pak Jimmy sampaikan itu sungguh-sungguh menyentuh hati saya.
saya sedang mengalami suatu pergumulan dan khotbah Pak Jimmy itu benar-benar seperti suara Tuhan buat saya. Terima kasih Pak Jimmy. Wow. You never know, Citra. Di dalam Yes, 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 kelemahanmu, yes. Tuhan akan dinyatakan selama kamu tetap terus glorifying Christ. Betot perhatian jemaat kepada Kristus, kepada Injil, kepada Tuhan yang begitu baik buat mereka. Terus lakukan itu. Dan maka Roh Kudus akan bekerja. Percaya saya. Ya, itu kira-kira Cit ya. Kamu udah utang Thank saya you, Ko. 3 piring kue tiaw. Aduh, aku mau nambah lagi, nanti jadi 10 ya. 3 piring kue Medan. Oke, Thank you, thank you Ko. Citra. Oke, the last question ya. Kami minta terakhir untuk Hans. Nah, Hans mau bertanya langsung, silakan. Sudah bisa speakernya? Sudah bisa? Nggak tahu nih, kedengaran nggak? Sudah. Oke. Beda mujizat nih. Silakan. Pak Jimmy, ini saya mau nanya nih. Kan banyak banget anak-anak muda zaman sekarang protes. Bahwasanya, musik rohani gua kenapa lu remix nih? Kenapa lu jadiin EDM? Kan nggak boleh. Nah, menurut Pak Jimmy itu boleh nggak di gereja itu ada yang namanya musik EDM atau meremix lagu-lagu rohani yang sudah ada menjadi yang lebih modern dan lebih diterima oleh anak-anak muda? Oke. Kalau saya kembali lagi kepada apa yang tadi saya sudah katakan di awal-awal ya. Apakah ini menolong jemaat bernyanyi? Enggak. Yes. Jadi bukan hanya untuk didengarkan, ya, bukan hanya untuk dinikmati, karena kan ibadah bukan karaoke, ibadah bukan untuk kesenangan kita, tapi ibadah untuk kita memuji Tuhan, itu salah satu tujuannya ya. Jadi pertanyaan saya kembalikan justru, ya, apakah ketika kita menggunakan musik EDM atau musik remix tadi ya, apakah menolong jemaatmu nggak bernyanyi? Mereka benar-benar dimudahkan, mereka benar-benar digugah untuk bernyanyi bersama-sama lagu itu. Kalau tidak, maka itu tidak cocok untuk nyanyian jemaat. Mungkin sebagai sebuah showcase bisa, sebagai showcase ya, misalnya apa ya? Ini saya berimajinasi aja ya, misalnya pembacaan Alkitab dalam ibadah anak muda di gerejamu sesekali dibawakan dengan cara dinyanyikan dengan EDM musik misalnya. Ya sebagai showcase boleh. Jadi perform. Saya pakai kata performance nanti disalahin lagi. Ya, perform gitu ya. Jadi paham, ngerti maksud saya Hans ya? Jadi sebagai showcase gitu ya. Tapi kalau untuk jemaat nyanyi ya udah balik lagi. Uji kita sendiri. Betul nggak gaya musik ini menolong jemaat nyanyi? Kalau membuat jemaat bingung nyanyinya, masuknya kapan, gimana nyanyinya? Bingung jadinya. Ya jangan dipakai sebagai nyanyian jemaat, gitu loh. Oke. Thank you, Pak. Ya, oke. Oke, thank you Hans. Jadi itu pertanyaan terakhir. Nah, sekarang saya berikan Pak Jimmy ada last statement nggak untuk menutup dari perbincangan kita, dari apa yang sudah kita obrolkan semua. Ada hal-hal yang penting yang mau Pak Jimmy sampaikan, kami persilakan. Selain nanti, jadi sini ada banyak, ada tim musik, ada worship leader. Nah, kami minta kesediaan Pak Jimmy nanti untuk mendoakan ini semua supaya meskipun di masa pandemi, tapi tidak menyurutkan setiap kita yang melayani untuk surut, tapi boleh terus giat dalam pelayanan. Silakan Pak Jimmy. Ya. Oke, saya akan mengakhiri dengan membacakan satu bagian Alkitab ya, dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-12 ya, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-12 ya. Kalau Anda ada Alkitab di depan Anda silakan dibuka atau saya bacakan ya. Ibrani 2 ayat 12 mengatakan begini, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Nah, ayat ini menjadi istimewa kalau kita tahu siapa yang ngomong. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau kita baca konteksnya, aku di sini adalah Yesus Kristus. So, kita lihat. Yesus Kristus ternyata ikut memuji Bapa bersama-sama dengan kita di dalam ibadah. Can you imagine that? Bisakah kita bayangkan ketika kita beribadah di gereja kita masing-masing, Kristus bersama-sama dengan kita menaikkan pujian kepada Bapaknya. Wow. Ya, ini sebuah realitas yang seharusnya mendorong kita, menggairahkan kita untuk juga lebih bernyanyi buat Tuhan.
seperti halnya kita bernyanyi lagu misalnya lagu Whitney Houston yang udah meninggal itu ya, The Greatest Love of All. Bayangkan kalau kita nyanyi, tiba-tiba Whitney Houston nyanyi di samping kita, nyanyi bersama dengan kita. Dia tidak meremehkan kita, dia tidak merendahkan kita, dia tidak bilang kita jelek. Tapi Whitney Houston ikut nyanyi bersama dengan kita. Itulah yang terjadi di dalam ibadah. Kristus bernyanyi bersama dengan kita. Suara kita yang fals, suara kita yang pas-pasan, it doesn't matter. Because Christ sings with us and Christ perfects our songs to our Father. Kristus bersama kita nyanyi, Kristus menyempurnakan pujian kita untuk dipersembahkan kembali kepada Bapaknya. Ya, itu saja yang saya bisa katakan ya di penghujung talk ini. Saya langsung doakan ya, saya langsung berdoa ya. Silakan. Iya. Ya, mari sama-sama rekan-rekan kita akan akhiri dengan kita berdoa. Mari kita bersepakat bersatu berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu 1,5 jam yang sudah kami lewati, di mana kami boleh ngobrol tentang musik di dalam kehidupan orang percaya dan secara khusus di dalam ibadah gereja ya Tuhan. Tuhan, masih banyak pertanyaan yang barangkali ada di dalam kepala kami, masih banyak pergumulan yang belum selesai ya Tuhan. Tetapi kiranya obrolan kami pada malam hari ini boleh memantik akan pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran-pemikiran yang baik untuk kami lanjutkan di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Dan boleh juga membakar hati kami, untuk kami boleh menggarap, untuk kami boleh mengelola akan pelayanan musik di gereja kami sebaik-baiknya, karena ini penting bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ingatkan kami terus bahwa pelayanan ini adalah sebuah kehormatan dari Tuhan. Ketika kami melayani, ketika kami memimpin ibadah, ketika kami memimpin pujian, ketika kami bernyanyi sebagai singer, sebagai paduan suara, ketika kami bermain alat musik, maka kami sedang menjadi alat Tuhan yang membantu umat-Mu untuk berjumpa dengan-Mu, untuk menikmati akan hadirat-Mu ya Tuhan. Ini adalah sebuah privilege, ini adalah suatu panggilan dan tanggung jawab yang sangat istimewa yang Tuhan sudah embankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan, dan berkati juga Pak Haryono, berkati untuk ministry yang beliau pimpin Tuhan, kiranya boleh terus menjadi saluran dari rahmat Tuhan kepada semakin banyak orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri seluruh talk show hari ini, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang mencintai kami dan yang kami cintai. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you Pak Jimmy untuk kehadirannya. Thank you buat segala sharing, segala yang sudah diberitakan. Terima kasih teman-teman, sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu, hamba Tuhan, penginjil, untuk kesediaan boleh hadir pada malam hari ini, dan kami menunggu untuk kehadirannya minggu-minggu mendatang. Terima kasih semuanya. God bless. Sampai jumpa. Ya Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Mari sekali lagi nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi
puji bagi Tuhan.